Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta syamsu wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku fasal sewiji fi isti'mali alatis siwaki ing dalem gunakake alat siwak. Wa huwa utawi siwakan iku min sunanil wudu'i setengah saking pira-pira sunai wudu. Wa yutlaqu lan den lakokake apa asiwaku siwak aidon kelawan maneh alama ing atase perkara yustaku kang digawe siwaan apa bihi kelawan ma. Min arokin nyatane kayu arok wa nahwihi lan sepadane arok. Wasiwaku utawi siwakan ai isti'maluhu tegese nggunakake siwak iku mustahabun den sunahake fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah. Wala yukrahu lan ora den makruhake apa isti'maluhu tanzihan kelawan karohah tanzih illa ba'da zawal angin ing dalem sakwise lingsire srengenge lisoimi kaduwe wong kang poso. Fardhon hale fardu au naflan utawa sunnah. Wa tazulu lan ilang apa al karohatu kemakruhan bi ghurubi syamsi sebab surupe srengenge. Wakhtaro lan milih sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adamal karohati ing ora anane kemakruhan. Mutlaqon hale mutlaq. Wa huwa utawi as-siwak ai as-siwaku tegese siwak fi salasati mawadhi'a ing dalam telu pira-pira panggonan iku asyaddu luwih nemen apane istihbaban sunai. Min ghairiha tinimbang liyane salasah. Ahaduha utawi salah sijine salasah iku inda taghayyuril fami ing dalem nalikane owahe cangkem. Min azmin nyatane suwene meneng. Qila den ucapaken apa huwa utawi azm iku sukutun meneng tawilun kang suwe. Wa qila lan den ucapaken apa pengucap huwa utawi azm iku tarkul akli ninggal mangan. Wa inna ma qala lan angin pastine dawuh sapa musannif wa ghairihi lan liyane azmin liyashmala drapun mengku apa ghairuhu taghayyurul fami ing owahe cangkem bi ghairi azmin kelawan sebab saliyane azm ka akli dhirihin kaya dene mangan perkara kang duweni gondo karihin kang den sengiti min thumin nyatane bawang wa basolin lan brambang wa ghairihima lan liyane thumin wa basolin. Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi pada pasal ini menjelaskan tentang hukm isti'mali alatis siwak, di mana secara bahasa siwak itu adalah ad-dalku, menggosok. Sedangkan menurut syara, siwak berarti dalkul asnani wa ma hawalaiha bikulli syai'in khashinin, yaitu menggosok gigi dan bagian-bagian yang ada di sekitarnya dengan sesuatu yang kasar. Asy-Syaikh berkata bahwa bersiwak itu adalah termasuk dari sunnah-sunnah wudhu. Dan kadangkala siwak itu disebut ke dalam dua makna. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Yang pertama bimakna al-istiyak, yakni al-makna asy-syar'i, yakni kegiatan menggosok
gigi dan bagian-bagian di sekitarnya dengan sesuatu yang kasar. Kemudian makna yang kedua, bimakna ma yustaku bihi. Jadi sesuatu yang digunakan untuk menggosok. Di mana ma yustaku bihi ini Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi mencontohkan semisal kayu arok, wa nahwihi dan semisalnya. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan wal murad binahwihi kullu khashinin tahirin yazilu al-qolaha. Segala sesuatu yang kasar dan suci yang dapat menghilangkan kotoran gigi atau karang gigi. Ai sufrotal asnani, kuning-kuningnya gigi. Walau nahwa khirqatin au isba'i ghairihi al-khashinati al-muttasilah min hayyin bi'ilnihi. Termasuk juga yang dapat digunakan untuk bersiwak adalah seperti kain ataupun jari-jari orang lain yang kasar dan masih bersambung pada tubuhnya dan digunakan untuk bersiwak dengan seizin orang lain tersebut. Namun demikian, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan wal istiyak bil arok afdolu, bahwa bersiwak dengan menggunakan kayu arok lebih utama. Summa bijari dinnakhlid, kemudian dengan menggunakan pelepah kurma. Summa zaitun, kemudian dengan menggunakan kayu zaitun. Summa kulli udin lahu raihatun illa raihan. Kemudian segala macam kayu yang memiliki bau yang wangi. Summa ghairihi min baqiyatil aidan. Kemudian baru bersiwak dengan kayu-kayu yang lain. Itu tingkatan jenis-jenis atau alat-alat yang dapat digunakan untuk bersiwak. Dilihat dari sisi keutamaannya. Yang pertama dengan kayu arok, kemudian dengan pelepah kurma, dengan kayu zaitun, dengan kayu yang berbau wangi, selain tangkai bunga, kemudian kayu-kayu yang lainnya. Kemudian setiap 5 tingkatan tadi, kayu arok, pelepah daun kurma, kayu zaitun, itu juga memiliki tingkatan-tingkatan lagi, yang mana totalnya menjadi 25. Jadi misalnya yang afdol, yang paling afdol tadi adalah dengan menggunakan kayu arok. Maka kayu arok juga ada 5 tingkatan keadaan. Yang pertama al-munadda bil ma'i, yakni kayu arok yang dibasahi dengan air. Tsummal munadda bima'il wardi. Kemudian kayu arok yang dibasahi dengan air mawar. Tsummal munadda birriqi. Kemudian kayu arok yang dibasahi dengan ludah. Tsummal yabis ghairil munadda. Kemudian baru dengan kayu arok yang kering yang tidak dibasahi. Ini beberapa tingkatan alat atau sesuatu yang dapat digunakan untuk bersiwak dari sisi keutamaannya. Tadi dijelaskan oleh Asy-Syaikh bahwa as-siwak min sunanil wudu'i, bahwa bersiwak itu adalah termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Dalam kondisi ini terdapat 2 pendapat. Yang pertama pendapatnya Imam Ar-Ramli dan yang kedua pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ar-Ramli mengatakan bahwa bersiwak itu termasuk sunnah-sunnah wudu yang berada di luar wudu, yakni al-fi'liyah al-kharijah anhu. Beliau berpendapat bahwa posisi atau waktu bersiwak itu jatuh sebelum membasuh 2 telapak tangan. Qabla ghuslil kafain. Fayahtaju ila niyatin. Maka bersiwak di sini, jika melihat pendapat Imam Ar-Ramli, bersiwak di sini membutuhkan niat tersendiri. Karena bersiwak itu dilakukan lebih dulu sebelum adanya niat wudu. Yang kedua, berdasarkan pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, yang mengatakan bahwa bersiwak itu termasuk sunnah-sunnahnya wudu al-fi'liyah ad-dakhilah fihi, yang masuk ke dalam rangkaian wudu. Binaan ala maqalahu Ibnu Hajar min annahu ba'da ghuslil kafain. Posisi bersiwak itu menurut Imam Ibnu Hajar adalah setelah membasuh 2 telapak tangan. Fala yahtaju ila niyatin. Maka bersiwak di sini tidak membutuhkan niat tersendiri. Li syumuli niyatil wudu'i lahu. Karena niat wudu yang sebelumnya sudah dilakukan sebelum bersiwak telah mencakup bersiwak itu sendiri.
Namun demikian, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan bahwa pendapat yang mu'tamad adalah pendapat yang pertama, yakni pendapatnya Imam Ar-Ramli yang mengatakan bahwa siwak itu termasuk awwalu sunanil wudu al-fi'aliyah al-kharijah anhu. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan bahwa bersiwak itu disunnahkan di setiap keadaan, kecuali setelah zawal, yakni setelah masuk waktu duhur bagi orang yang berpuasa. Dalam keadaan ini, bagi orang yang berpuasa, bersiwak makruh tanzih setelah masuk waktu zawal. Baik itu puasa fardu maupun puasa yang sunnah. Kemudian kemakruhan bersiwak ini hilang setelah masuknya waktu maghrib. Fatazulu al-karohatu bi ghurubi syamsi. Namun demikian, Asy-Syaikh mengatakan bahwa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memilih pendapat tentang tidak adanya kemakruhan secara mutlak. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan bahwa terdapat 3 tempat di mana anjuran bersiwak itu menjadi lebih dikuatkan lagi, lebih ditekankan lagi daripada waktu-waktu yang selain 3 hal ini. Yang pertama, bersiwak sangat dianjurkan ketika terjadi perubahan bau mulut oleh sebab lamanya diam, sukutun tawilun, ataupun juga karena seseorang itu meninggalkan makan dan minum dalam waktu yang lama. Maka ketika terjadi perubahan bau mulut, dia disunahkan, dianjurkan untuk bersiwak. Ataupun juga perubahan bau mulut itu disebabkan oleh selain dari azm atau dari lamanya diam atau meninggalkan makan dan minum. Seperti halnya makan sesuatu yang berbau tidak sedap, seperti bawang merah, bawang putih, dan selain keduanya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wasani lan utawi kang kaping pindho iku indal qiyami ing dalem nalikane tangi ayil istiqazi tegese ngelilir atau tangi minan naumi saking turu. Kemudian tempat kedua di mana anjuran bersiwak itu lebih ditekankan lagi adalah ketika bangun dari tidur, walaupun dia tidak merasakan adanya perubahan bau mulut. Demikian yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri di dalam hasyiahnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wasalitsu lan utawi kang kaping telu iku indal qiyami nalikane jumeneng ila sholati maring salat fardhon hale fardu au naflan utawa sunnah. Yang ketiga, tempat di mana bersiwak itu lebih dianjurkan lagi adalah ketika seseorang hendak melakukan sholat, yakni iradati fi'aliha walau min qu'udin wa in takarrarat. Walaupun dia sudah sholat, kemudian hendak sholat lagi, maka bersiwak tetap dianjurkan bagi orang yang hendak melakukan sholat itu. Walaupun dia sholat dengan cara sambil duduk, dan walaupun itu sholat jenazah. Seperti halnya sholat, demikian juga ketika seseorang hendak melakukan tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, dan selain daripada tawaf, sujud tilawah, dan sujud syukur tadi. Namun demikian, walaupun memang penjelasannya adalah bersiwak dianjurkan setiap hendak mau melaksanakan sholat, hendaknya seseorang menghindari bersiwak persis sebelum takbiratul ihram saat sudah berada di tengah-tengah shaf sholat dan di dalam masjid. Hal ini karena untuk mengakomodir apa yang telah disampaikan oleh Imam Badruddin Al-Aini di dalam kitab beliau Amdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, di mana beliau mengatakan menurut sebagian ulama Malikiyah rahimahumullahu ta'ala bahwa bersiwak di masjid itu hukumnya makruh. Karena apa? Karena memandang bahwa bersiwak itu merupakan kegiatan membersihkan kotoran. Sedangkan masjid itu sudah sepantasnya dijauhkan dari hal-hal yang kotor. Lalu ketika ditanyakan misalnya, lebih utama mana? Sholat sendirian tapi bersiwak atau sholat berjamaah tapi tidak bersiwak? Karena ada hadis yang mengatakan rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'atan bila siwakin. Bahwa 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih utama, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Maka Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, menjelaskan terkait pertanyaan ini, wa hadza la yaqtadi tafdila sholatil munfarid bisiwakin ala sholatil jamaah.
bahwa hadis ini tidak membahas tentang lebih utamanya sholat sendirian dengan bersiwak atas sholat jamaah yang tidak dengan bersiwak. Hal ini karena derajatnya sholat jamaah itu adalah sab'an wa ishrina darajatan au khamsan wa ishrina darajah, 27 atau 25 derajat di atas sholat sendirian. Berdasarkan hadis, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadz, ay al-munfarid, bisab'in wa ishrina darajah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, bi khamsin wa ishrina darajah. Maka Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, li'anna darajati sholatil jamaah qad ta'adilu al-wahidah minha kathiran minar raka'ati bisiwakin. Maka satu dari sekian derajatnya sholat berjamaah itu menyamai banyaknya derajat yang diperoleh dari rokaat-rokaat yang dilakukan secara sendirian dengan siwak. Jadi maknanya hadis rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bila siwakin itu adalah ketika kondisinya sama, yakni sholat jamaah yang tidak bersiwak dengan sholat jamaah yang bersiwak. Sholat munfarid yang tidak bersiwak dengan sholat munfarid yang bersiwak. Itu begitu maknanya. Karena dari awal memang sholat jamaah sudah lebih afdol daripada sholat sendirian dengan kadar 27 atau 25 derajat. Demikian penjelasan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa yata'akkadu lan dadi kukuh apa asiwak aidon kelawan maneh fi ghairi salasati ing dalem sakliyane telung panggonan al-madzkurati kang wis den tutur. Mimma nyatane perkara huwa kang utawi ma iku madzkurun den tutur fil mutawwalati ing dalem kitab kang den dawaake pembahasane. Ka qiraatil Qur'ani kaya dene maca Al-Qur'an, wasfiraril asnani lan kuninge pira-pira untu. Dan juga selain daripada 3 yang tadi sudah disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi, ternyata beliau mengatakan selain 3 itu sebenarnya juga masih banyak tempat-tempat yang anjuran bersiwak itu lebih ditekankan lagi. Beliau mencontohkan seperti halnya ketika hendak membaca Al-Quran dan ketika gigi mulai kotor. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan terdapat tambahan-tambahan yang beliau sebutkan, yaitu ka'iradatin naum, seperti halnya ketika seseorang hendak tidur, wa indal wudu'i, wa qiraatil hadis, ketika seseorang hendak membaca hadis, wa darsil ilm wa dzikri, dan juga ketika seseorang ingin mendaras ilmu ataupun juga berzikir, wa inda dukhulil ka'bati, dan ketika seseorang hendak masuk ke Baitullah dan bertawaf, masuk ke dalam Ka'bah, wa inda dukhulil insani baitahu, dan ketika seseorang hendak masuk ke dalam rumahnya, wa inda jima'ihi li zaujatihi wa amatihi, dan ketika seseorang hendak melakukan jima dengan istrinya, wa inda ijtima'ihi bi ikhwanihi, dan juga ketika seseorang hendak berkumpul dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya. Dan juga contoh lain misalnya wa fis sahari, dan ketika seseorang di dalam waktu sahur, wa iradatil akli, ketika seseorang hendak makan, wa ba'dal witri, dan setelah sholat witir, wa iradatis safar, dan ketika seseorang hendak bepergian, wa indal qudum minhu, dan ketika seseorang sampai pada tujuan perjalanannya, fa illam yaqdur ala jami'i dzalik, ketika seseorang tidak mampu untuk bersiwak pada semua tempat-tempat yang dianjurkan tadi, maka hendaknya dia bersiwak fil yaum wal lailah marratan. Dia bersiwak sehari semalam minimum sekali. Demikian penjelasan dari Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa yusannu lan den sunataken apa ayan wiya yen to niat sapa wong bisiwaki kelawan siwakan as-sunnata ing sunnah. Wa ayyastaka lan yen to siwakan sapa wong biyaminihi kelawan tangan-tangane wong, wa yabda'a lan yen to miwiti sapa wong bil janibi kelawan sisih al-aymani kang tengen min famihi saking cangkeme wong. Kemudian di dalam bersiwak
Seseorang disunnahkan untuk berniat melaksanakan kesunahan bersiwak. Semisal dengan lafadz nawaitu sunnatal istiyak. Aku berniat melakukan kesunahan bersiwak. Lalu bagaimana ketika seseorang itu bersiwak tapi dia tidak berniat untuk melakukan kesunahan? Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, lam tahsul as-sunnatu fala thawaba lahu. Maka kesunahan itu tidak dia peroleh dan tidak ada pahala baginya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa ayyumirrahu lan yento nglakokake sapa wong ing siwak ala saqfi halqihi ing atase dhuwure goroane wong imroron kelawan nglakokake latifan kang alon wa ala karasiyi adrasihi lan ing atase poe piro-piro untu grahame wong. Lalu disunahkan pula seseorang itu menggunakan tangan kanannya untuk memegang siwak. Jadi dia meletakkan jari kelingking tangan kanan di bagian bawah siwak, kemudian meletakkan jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk di atas siwak. Kemudian posisi ibu jari atau jempol berada di bawah ujung atas siwak. Lalu dia menggosok bagian lebarnya gigi dan panjangnya lidah, dimulai dari bagian mulut sebelah kanan, al-janib al-aiman, dengan cara meratakan seluruh bagian gigi yang atas maupun yang bawah, luar maupun yang dalam. Kemudian dia meratakan sampai bagian tengah, lalu dia melakukan hal yang sama sebagaimana dia lakukan pada bagian sebelah kanan kepada bagian mulut yang sebelah kiri. Jadi dia menggosok mulut sebelah kiri dengan meratakan seluruh bagian gigi atas dan bawah dan juga luar dan dalam. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, disunahkan pula, berdasarkan penjelasan para ulama, seseorang yang hendak bersiwak, hendaknya berdoa, Allahumma bayyid bihi asnani, wa syudda bihi lathati, wa thabbit bihi lahati, wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Dan disunahkan juga bagi seseorang yang hendak bersiwak untuk menelan ludah di permulaan dia bersiwak. Wa yusannu bal urriqi 'inda ibtida'i fi'li siwak. Walaupun siwak yang dia gunakan itu bukanlah siwak yang baru. Dan juga dimakruhkan siwak yang dia gunakan itu lebih panjang daripada 1 jengkal. Wa yukrahu ayyazida tula siwaki 'ala shibrin. Hal ini dikarenakan terdapat pendapat yang mengatakan inna syaitana yarkabu 'ala zaid. Sesungguhnya syaitan itu menaiki apa yang melebihi 1 shibrin itu. Dan juga disunahkan at-takhlil qabla siwak. Disunahkan untuk membersihkan sela-sela gigi sebelum dan juga setelah bersiwak. Wa yusanu at-takhlil qabla siwak wa ba'dahu. Disunahkan untuk membersihkan sela-sela gigi baik itu sebelum maupun setelah bersiwak. Dan hendaknya dia bersiwak dengan lembut, tidak dengan keras, agar supaya tidak melukai gusi maupun bagian dalam mulutnya sendiri. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.